Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah transformasi. Nah, untuk sekarang, khusus untuk mempelajari translasi, tapi terlebih dahulu, apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri merupakan perubahan kedudukan suatu titik pada koordinat kartesius sesuai dengan aturan tertentu. Transformasi bisa juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangunan tertentu. Transformasi geometri dibedakan menjadi 4. Yang pertama translasi, yang kedua rotasi, yang ketiga refleksi, dan yang keempat dilatasi. Masing-masing transformasi tetap kita akan mempelajari transformasi titik, transformasi kurva, dan komposisi transformasi. Yang pertama, yaitu translasi, adalah pergeseran, yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Misalkan di sini ada sumbu koordinat. Nah, karena di sini titik, kita misalkan saja titik A negatif 4,1. Bisa ya membentuk suatu titik. Nah, kalau di sini negatif 4,1, berarti kalau di 0,0 pindah negatif 4, artinya ke 4 ke kiri, 1, 2, 3, 4, kemudian 1 ke atas. Nah, berarti letaknya di sini. Perhatikan lagi bahwa negatif 4 atau yang di sebelah kiri adalah sumbu X, yang di sebelah kanan 1 adalah sumbu Y. Nah, berhubungan dengan transformasi, digeser. Jika titik A negatif 4,1 digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Oke, di sumbu koordinat 6 ke kanan. Oke, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, ini sebesar 6 satuan. Kemudian 4 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4 ke arah 5. Nah, kita tulis saja di sini A aksen 2,5. Atau dalam bentuk translasi, pergeseran pada soal tersebut ya dinamakan translasi. Ditulis boleh oleh matriks kolom 64 atau dengan koordinat 6,4. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut bahwa T atau di sini X, Y awal kemudian ditranslasi menjadi sesuatu yang baru atau kita tulis T aksen. Artinya dijumlahkan saja, awal dijumlahkan translasi menjadi X tambah A atau Y tambah B, disesuaikan dengan X dan Y. Nah, atau seperti ini ditulisnya, negatif 4 ditambah 6 jadi 2, 1 ditambah 4 jadi 5, gitu kan ya dalam matematisnya. Nah, lagi, misalkan di sini ada B, negatif 2, negatif 1. Di sini betul ya gambar titiknya. Nah, ditranslasi oleh T sama dengan 7 min 3. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, berarti kalau digambar 7 satuan ke kanan, negatif 3 artinya ke bawah. Berarti ke bawah 3. Nah, digambar seperti ini. Nah, berarti titiknya ada di mana? Di sini. Kita kasih nama B aksen 5, min 4. Atau boleh secara matematis langsung saja. B negatif 2, min 1 dijumlahkan dengan 7 min 3 menghasilkan 5, min 3. Sama saja ya. Baik oleh gambar maupun langsung penjumlahan secara matematis. Lanjut, kita ke contoh soal. Tentukan titik bayangan dari pergeseran titik A negatif 2,5, B 5, min 3, dan C 8,3 bila ditranslasikan dengan T sama dengan 5,4. Nah, seperti yang diperoleh dari rumus tadi, langsung saja kita menjumlahkan dari A, T. Nah, di sini A ditambah T menjadi A aksen, B aksen B tambah T, C aksen C tambah T. Langsung saja.
Di sini A-nya negatif 2,5 ditambah T-nya 5,4. Jadi 39. Begitupun yang B aksen. B-nya 5,-3, T-nya 5,4, kita jumlahkan jadi 10,1. Begitupun yang C aksen. C ditambah T. C-nya 83, T-nya 54, dijumlahkan jadi 13,7. Nah, berdasarkan gambar, kita coba lihat berubah ya, dari A, B sama C ditranslasi menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Dilihat dari gambar bahwa bentuknya tetap sama, tetapi letaknya yang diubah sesuai dengan translasinya. Oke, paham sampai sana? Kemudian kita lanjut masuk ke translasi garis. Diketahui garis K dengan persamaan 2x min 3y tambah 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T 1, min 3. Tentukan bayangan garis K tersebut. Nah, sama halnya dengan titik, garis pun sama dengan rumus seperti berikut. A, kita misalkan saja A karena di sini terlalu banyak titiknya karena garis, x, y saja. Kemudian translasinya 1, min 3 dan A aksen, X aksen, Y aksen. Selanjutnya berdasarkan rumus, kita tulis saja X, Y ditambah translasi 1, min 3. Kita perhatikan dulu yang baris pertama. Nah, X tambah 1, kemudian baris kedua, Y min 3. Nah, sehingga kita peroleh dari yang baris pertama, X aksen sama dengan X plus 1. Yang kedua, Y aksen sama dengan Y min 3. Karena yang ditanyakan itu adalah tentukan bayangan, berarti kita inversekan. Menjadi X sama dengan E aksen min 1. Ya, 1 pindah ke ruas kiri, jadi negatif 1. Begitupun yang Y aksen. Berubah jadi Y sama dengan, nah min 3 ke kanan kan, jadi positif 3. Nah, inilah yang akan kita pakai ya. Nah, selanjutnya substitusi X dan Y ke garis K diperoleh. Yang disubstitusi adalah hasil inverse. Nah, soalnya 2X min 3Y tambah 4 sama dengan 0, maka 2 dikali X aksen min 1 dikurangi 3, Y aksen tambah 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan biasa. 2 kali X, 2X, min 2 kali 1, berarti min 2 ya karena negatif. Kemudian min 3 kali Y aksen, min 3 Y aksen, min 3 kali 3, min 9 ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan 2X sama min 3Y tidak ada sekutunya. Min 2 min 9 tambah 4 jadi min 7 sama dengan 0. Kesimpulannya, persamaan bayangan garis K adalah 2X min 3Y min 7 sama dengan 0. Tidak usah pakai aksen. Ini adalah bayangannya. Agar lebih paham, kita kerjakan soal lagi. Garis L dengan persamaan Y sama dengan min 3X tambah 4 ditranslasi dengan matriks translasi T min 2,5. Tentukan bayangan garis L tersebut. Sama rumusnya. Nah, seperti ini. Translasi menghasilkan suatu bayangan. Kita tulis lagi bahwa XY ditambah translasinya. Baris pertama X min 2, baris kedua Y tambah 5. Kita tuliskan kembali baris atas dan baris bawah. Kita inversekan menjadi X sama dengan ya. Nah, berarti nanti min 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Kemudian yang 5 pindah ke kiri jadi negatif 2. Selanjutnya, substitusi X dan Y ke garis L diperoleh. Nah, tadi soalnya min 3X tambah 4. Maka kita ganti Y dengan Y min 5. X menjadi X min 2. Nah, kemudian ini ditulis plus 4 ya. Plus 4. Kemudian
Y min 5 sama dengan min 3X tambah 6. Di sini masih ada plus 4 ya dari soalnya. Plus 4. Kemudian Y aksen sama dengan min 3X tambah 6 tambah 5 plus 4. Nah, di sini ada plus 4. Kemudian min 3X tambah 11 tambah 4. Berarti jawabannya min 3X tambah 15. Maaf, ini salah. Tambah 15. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada latihan soal. Oke, kita perhatikan ada yang pertama adalah titik. Nanti kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, sama seperti contoh yang tadi. Nah, nanti kalian samakan jawabannya yang mana. Oke, kemudian soal yang kedua. Ini juga sama. Nah, ini titik tapi ada 3 titik. Nah, kemudian, PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Jika koordinat P aksen, ternyata di sini translasinya tidak ada. Tapi kita lihat P berubah menjadi P aksen. Coba 0 ke 4 itu ditambah 4, 2 ke min 4 itu negatif 6. Atau secara matematis kita harus mencari dulu translasinya. T sama dengan P aksen min P. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa translasinya 4 min 6. Kalau kita udah tahu translasinya, cari titik-titik yang lain, Q aksen dan R aksen. Nanti cari jawabannya dengan proses yang sama. Oke. Nah, nomor 3. Nah, ini silahkan soal di sini cari jawabannya. Oke, selamat mengerjakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.